Halo Sobat Archie, jumpa lagi di Rerunning Channel. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Memoir of Geisha. Film yang didukung oleh Suzuka Ohogo sebagai Chio, Ken Watanabe sebagai Iwamura, Michelle Yeoh sebagai Mameha, dan artis terkenal lainnya. Bagi sobat yang menyukai alur film ini, tolong subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan kehidupan nelayan miskin bersama dua putri kecil dan istri yang sakit-sakitan. Malam itu dengan sangat terpaksa si ayah menjual kedua putrinya pada seorang penyalur. Dia nampak sangat sedih. Sampai di stasiun, mereka dijual lagi pada orang lain, lalu dengan kereta pergi ke sebuah tempat. Semua dilakukan di malam hari. Sampai di sebuah rumah, keduanya diserahkan pada wanita tua, tapi dia hanya mengambil adiknya yang bernama Chio. Sementara Satsu kakak ditolak. Sontak saja keduanya menangis histeris. This one maybe, the other one no. Oleh wanita tua, Chio diserahkan pada bos si pemilik rumah geisha atau Okia bernama Nita yang kerap dipanggil Oka-san atau ibu. Di tempat ini, Chio bertemu teman sebaya bernama Pumpkin. Pumpkin dan Chio bekerja layaknya pembantu. Selesai dengan pekerjaan rumah, mereka pergi untuk belajar menjadi seorang geisha. Sesekali Chio mencari jalan untuk melarikan diri. Hatsumomo, geisha andalan Oka-san, kerap mengintimidasi mereka. Kini asisten bos yang mengurus mereka mulai menyukai Chio. Begitu juga dengan Pumpkin yang sabar terus mengajarinya. Suatu malam, Hatsumomo berjanji akan memberitahu di mana Satsu sang kakak berada, asal Chio berjanji untuk setia. Pulang bekerja, para geisha nampak mabuk. Mereka menyuruh Chio mencoret-coret baju Mameha, kemudian memaksanya mengantarkan kimono tersebut ke depan pintu si pemilik. Akibatnya Chio mendapatkan pukulan cambuk dari Oka-san, tapi dia tidak memberitahu siapa dalang sesungguhnya. Chio berusaha memegang janji untuk setia pada Hatsumomo yang akhirnya memberitahu di mana tempat kakaknya bekerja. Masih dalam kondisi terluka, malam itu Chio mendatangi tiap rumah dan bertemu dengan Satsu. Mereka berencana akan kabur keesokan harinya. Selesai dengan kakaknya, Chio segera kembali ke rumah geisha lewat pintu belakang. Tanpa sengaja dia melihat Hatsumomo tengah bersama kekasihnya. Merasa terganggu, dia marah, maka terjadi keributan hingga Oka-san datang. Khawatir ketahuan, Hatsumomo memasukkan sesuatu ke baju Chio, lalu menuduhnya mencuri dan mau melarikan diri. Akibatnya anak itu dihadiahi beberapa pukulan. Chio yang kesakitan akhirnya memberitahu kalau Hatsumomo barusan bersama Koichi. Mendengar itu, Oka-san marah lalu mengurung geishanya di sebuah ruangan. Keesokan harinya, Chio yang sudah bertekad ingin pergi bersama Satsu coba melarikan diri lewat atap rumah. Sayang, dia terjatuh. Oka-san marah lalu dia serahkan surat dari kampung yang mengabarkan kalau ibu Chio meninggal dunia 6 minggu setelah kepergian mereka, disusul sang ayah, dan kini kakaknya pun telah pergi melarikan diri. Tinggallah dia hidup sebatang kara. It has 3 words. Chio juga diberitahu berapa uang yang sudah Oka-san keluarkan.
untuk keperluan hidup, sekolah, dan dokter. Sebagai gantinya, Cio kini harus bekerja tanpa upah. Hari itu setelah selesai bekerja, Cio duduk termenung di atas jembatan. Tiba-tiba seorang pria dewasa bersama dua geisha datang menyapa, lalu membelikannya makanan juga uang yang dibungkus sapu tangan, cukup buat makan 1 bulan. Cio begitu senang. Dia lari ke sebuah kuil lalu berdoa agar suatu hari nanti menjadi seorang geisha dan bisa bertemu pria yang telah berbaik hati padanya. Setelah itu uang dia sedekahkan, sementara sapu tangan dia simpan. Waktu terus berlalu. Pumpkin kini sudah menjadi seorang maiko atau calon geisha, sementara Cio masih menjadi budak yang harus melunasi hutang. Don't poke your neck forward like a tortoise. Hari itu Cio mengantarkan samisen atau alat musik milik Hatsumomo yang tertinggal. Sebelum pergi dia sempat mengintip, tiba-tiba pintu terbuka lalu muncul laki-laki yang selama ini dia idolakan. Orang kerap memanggilnya Chairman. Dengan tergopoh, dia segera pergi. Ada perasaan senang menyelimuti hatinya. Suatu hari Okasan menerima tamu tak diundang. Dialah Mameha, geisha senior yang datang hendak memilih Cio untuk dijadikan maiko atau calon geisha. Untuk itu dia harus membayar mahal. Mengetahui dirinya akan menjadi geisha, Cio sangatlah gembira. Begitu juga Pumpkin. Melihat kedekatan mereka, Hatsumomo marah sambil berkata, Cio sekarang saingan mereka. No weight on the hands. Yes. Hari itu Cio bertemu dan anaknya Mameha yaitu Baron. Mameha yang ingin menjadikan Cio geisha handal coba mendidiknya dengan serius. That's the surest way to attract a Danna. Selain bersikap, berkomunikasi yang baik adalah hal penting. Kita menjual keahlian bukan tubuh, ungkap Mameha. Untuk memastikan apakah Cio cukup menarik, dilakukan uji coba dengan membiarkannya jalan di keramaian. Jika sudah mampu menarik perhatian target, maka dia sudah bisa menjadi seorang maiko atau calon geisha. Hari itu Cio mulai turun ke lapangan didampingi Mameha. Dia terkesima melihat pantulan dirinya di kaca. Sebelum masuk kedai, Mameha memberinya nama baru yaitu Sayuri. You will be known as Sayuri. Kini Cio terbenam di balik bedak dan lipstik sampai saat dimana dia akan menjadi miliknya. Di kedai, Cio bertemu Baron yang memuji kecantikannya. Lalu dia menari diiringi samisen yang dimainkan Mameha. Hatsumomo yang baru saja datang coba menyerang Sayuri tapi berhasil dikalahkan. Hal ini membuat Hatsumomo murka lalu menamparnya. Suatu hari Mameha mengajak Sayuri menemani kliennya yang sedang menonton gulat. Sayuri terkejut saat mengetahui kalau tamunya adalah Chairman, pria yang jadi cinta pertamanya. Dia di sana bersama Nobu kawannya. Tatapan lembut dari pria tersebut seperti menyimpan perasaan. Sadar kalau dirinya harus menemani Nobu, Cio coba membangun komunikasi hingga Nobu yang tidak suka geisha mulai tertarik. Hal ini membuat Hatsumomo kesal. Sampai di rumah, Sayuri mencari foto Chairman atau Tuan Iwamura di koran. Kemudian dia ambil dan simpan rapi bersama sapu tangan. Suatu hari Mameha terpaksa melukai paha Cio dan membawanya ke dokter Crab. Satu di antara dua orang yang dikasih penawaran lelang Misuage. Nampak umpan Mameha mulai dilirik calon pembeli. Di kedai, Nobusan memberi Sayuri riasan rambut.
Sepertinya dia tertarik dengan kecantikan dan kepandaiannya merespon pembicaraan tamu. Pada saat itu pula Chio menyelipkan kotak ekubo sebagai penawaran Misuage. Chairman yang sempat membaca perubahan mimik muka sahabatnya sempat tertegun. Satu ekubo lagi harus diberikan ke Dr. Crab. Di sini Chio masih belum mengerti untuk apa pemberian ekubo dilakukan. You have to tell me what's going on. I am ensuring your future. Mameha coba terangkan apa itu Misuage, tapi Chio A masih man belum still mengerti. likes to visit a woman's cave. Di sini Mameha katakan kalau Misuage-nya dibeli dengan harga tertinggi di zamannya, yaitu 10.000 yen, oleh Baron, seorang pejabat penting di Jepang yang sampai sekarang masih menjadi dana juga cintanya. Dengan uang tersebut Mameha bisa melepaskan diri dari hutang dan bebas. Sampai di tempat Dr. Crab, mereka ditolak. Dari Pumpkin, Chio tahu kalau Hatsumomo telah mendahului mereka datang ke Dr. Crab untuk mengatakan kalau Sayuri suka berkencan dengan banyak pria. Sesungguhnya Chio ingin ekubo diserahkan pada chairman, tapi hal itu tidak mungkin dilakukan karena satu ekubo sudah ada di Nobu. Nobu and the chairman are business partners. They will never bid against one another. Mameha yang ingin mempublikasikan muridnya membuat sebuah pertunjukan di mana Chio sebagai bintangnya. Kini poster Sayuri ada di mana-mana. Hal ini tentu saja membuat Hatsumomo kesal. Baron yang juga hadir meminta Mameha mengajak Chio, juga chairman, ke pesta Sakura di rumahnya. Mameha coba menolak, tapi Baron tegaskan kalau dia ingin Chio datang. Sebelum pergi, chairman sempat memuji Chio, kemudian pergi dengan wajah There's a sedih. reason Hatsumomo Kini wants Sayuri you. tengah He has a menuju tempat weakness for Baron. beautiful women. Mameha mengingatkan dia untuk berhati-hati karena Baron sangat lemah terhadap wanita cantik. Itu sebabnya Hatsumomo menyarankan agar Baron mengundangnya. Dia ingin menjatuhkan Mameha juga Sayuri lewat Baron. Sayuri bertemu chairman. Dia ingin berterima kasih karena telah membuat Nobu sahabatnya yang kaku jatuh hati. Di saat keakraban mulai tercipta, tiba-tiba Baron datang membawanya untuk melihat kimono yang akan dia berikan. Di luar dugaan, Baron telah melecehkannya dan hal itu cepat tersebar sampai di telinga Mameha. Sayuri berusaha memberitahu kalau Baron tidak memperkosanya. Dia hanya ingin melihat miliknya. Look at me, that's honest. I am not worthless. Di Okia, Mameha memberitahu Okasan lelang Mitsuage Sayuri sudah ditawar di angka 15.000 yen. Angka terbesar yang selama ini terjadi. Di sini Mameha katakan kalau dia telah memenangkan pertaruhan dengan Okasan. Artinya Sayuri sudah melunasi hutangnya dan bebas. Sebagai pemilik Okia, Okasan melihat kalau Sayuri layak dijadikan penerusnya. Oleh karenanya dia adopsi Sayuri dan kelak akan jadi penerusnya. Sesuatu yang diharapkan Mameha. Mendengar itu Hatsumomo murka. Pada Chio, Mameha memberitahu kalau Dr. Crab pemenang kedua, yang kesatunya adalah Baron. Hari pelaksanaan Misuage tiba. Dengan tenang Sayuri lepas kegarisannya pada Dr. Crab. Setelah itu dia pulang ke Okia dengan status geisha bukan Maiko lagi. You're full geisha now. Tiba di kamar, Sayuri mendapatkan Hatsumomo hendak membakar sapu tangan kesayangannya. Dia coba mencegah hingga pergumulan pun tak terelakkan, lalu salah satu lentera jatuh dan membakar. Tidak lama kemudian, baik pesawat maupun kendaraan tempur ada di mana-mana. Rupanya di Perang Dunia II Jepang mengalami kekalahan. Masyarakat yang panik segera diungsikan. Sayuri dikirim oleh chairman dan Nobu ke tempat pembuatan kain kimono. Tahun terus berjalan tanpa ada kabar. Tiba-tiba Nobu datang memintanya untuk jadi geisha di pertemuan bisnis mereka dengan orang Amerika. Could call herself How? To remind you Dengan menemui Mameha serta Pumpkin dan Okasan, akhirnya mereka kembali sebagai geisha yang siap menemani dan menghibur para tamu.
Sebelum masuk pesawat, Sayuri bertemu Tuan Iwamura. Saat mau mengatakan sesuatu, Nobu datang hingga pembicaraan pun dihentikan. I wanted to tell you that. Di kolam, Pumpkin membuat permainan di mana setiap orang harus bercerita tentang pengalaman hidupnya yang berkesan. Di sini Sayuri cerita tentang pertemuannya dengan Chairman. Hal itu membuat Tuan Iwamura termenung. Di mata orang asing, Geisha bisa diajak kencan hingga Kolonel Derrick berusaha mengajak Sayuri bobo bersama. Dengan halus permintaan, Sayuri tolak. Nobu yang melihat dari jauh bagaimana kedekatan Sayuri dengan tamu langsung murka. You've arranged some kind of tryst, haven't you? What did you promise him? Setelah dijelaskan, baru mengerti dan berjanji akan menjadi dana Sayuri. Kejadian itu dia ceritakan pada Onesan. Mameha setuju dengan rencana Nobu, tapi Sayuri menolak. We become geisha because we have no choice. Dia tidak mencintai pria itu. Diam-diam Sayuri menemui Pumpkin. Dia minta tolong agar pada jam yang sudah dijanjikan, Pumpkin membawa Nobu ke sebuah tempat. Di sisi lain, Sayuri juga mengatur pertemuan dengan kolonel. Betapa terkejutnya Sayuri saat mengetahui yang datang adalah Chairman, bukan Nobu. How could you? You don't know what you have done. Pumpkin berdalih dia melakukan itu karena kesal. Sayuri telah mengambil apa yang sangat dia inginkan, yaitu menjadi penerus Okasan, si pemilik Okia. Dengan perasaan sedih yang teramat sangat, Sayuri lepas sapu tangan Chairman yang selama ini dia simpan. Hati mati perlahan, menggugurkan harapan seperti daun. Sampai suatu hari lenyap, tak ada harapan, tak ada yang tersisa. Wajahnya dirias agar tersembunyi, matanya seperti air yang dalam. Hari itu Okasan memberitahu Sayuri malam ini dia ditunggu klien penting yang akan menjadi salah satu orang terkaya di Osaka. Sampai di kedai, Sayuri terkejut oleh keberadaan Chairman. Dia memberitahu kalau Nobu sudah mengetahui kasusnya. Tidak mudah bagi Nobu memaafkan orang lain. Di sini Sayuri baru mengetahui kalau Mameha mengambil dia sebagai murid adalah permintaan Chairman. Mameha came to me because of you. Selama ini Tuan Iwamura diam karena melihat Nobu sahabat telah menyelamatkan nyawanya, menyukai Sayuri. Tahukah kamu setiap langkah yang kuambil adalah untuk membawa diriku makin dekat denganmu, ujar Sayuri. Dengan berlinang air mata, Chairman peluk wanita yang begitu dia cintai. Dia minta maaf dan berjanji tidak akan melepaskannya lagi. Demikianlah Sobat Arsy, cerita ditutup dengan happy ending. Semoga menghibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih.